agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama absen 1. Habibah, hadir nggak? Akbar, masuk. Rajid, Amelia, Sakira, Fauza, Melani, Aska. Ini duduknya sudah Bapak kelompokkan kemarin ya. Jadi tolong kalian rapihkan mejanya. Kalau masih berantakan silakan dirapikan sebelum kita masuk ke pembelajaran ya. Disiapkan alat-alat tulisnya. Disiapkan alat tulis seperti pulpen, buku ya, sudah di atas meja. Masuk ke pelajaran tema 6 yaitu cita-citaku dengan subtema 1 aku dan cita-citaku. Apa sih yang kalian ketahui tentang cita-cita? Ayo angkat tangan yang tahu. Ya, apa itu cita-cita? Sebuah keinginan. Ya, cita-cita adalah sebuah keinginan. Contohnya kamu mau jadi apa nak? Kira, cita-cita mau jadi apa? Jadi guru. Ya, terus ada lagi Hebat. apa? Pramugari. Ada lagi? Hebat. Apa? Tentara. Terus ada lagi? Hebat. Dokter adalah sebuah keinginan. Keinginan apa yang kalian capai untuk di masa depan? Contohnya polisi. Untuk apa? Untuk memberantas para pencuri, pembegalan dan segala macam. Dan kalau tentara contohnya apa? Untuk memberantas terorisme, ya kan? Mengantisipasi terorisme. Terus selanjutnya dokter untuk apa? Untuk menyembuhkan pasien yang membutuhkan perawatan, membantu orang-orang yang sakit. Nah, itulah kesimpulan dari cita-citaku. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Bapak mau kalian menceritakan kegiatan yang kalian sukai di rumah. Ya, pasti masing-masing anak atau orang itu mempunyai kesukaannya masing-masing. Ya, jadi Bapak mau kalian tulis di buku, ya, di buku masing-masing itu kalian ceritakan apa yang kalian sukai di rumah. Ya, silakan ditulis. Nah, sudah belum? Nah, kalau sudah, Bapak mau kalian mencari informasi tentang kesukaan kawanmu kalau sedang di rumah atau bertukar cerita dengan kawan sebelahmu, kawan kelompokmu, bertukar. Kalau dia itu suka apa, kalian harus tahu. Di waktu 2 menit untuk bertukar ceritanya. Nah, sudah semua bertukar? Nah, Bapak mau 1 laki-laki untuk menceritakan kegiatan yang disukai dan yang disukai oleh kawannya. Yang kalian sukai dan yang kawan kalian sukai. Ya, dari yang cowok dulu. Berlin, ceritakan apa, berdiri ya, berdiri ceritain. Ted, apa sih yang kamu sukai di rumah? Silakan. Saya bermain sepeda siang hari. Sore hari bermain bola pada malam hari. Ya, Berlin itu pada di rumahnya dia suka untuk bermain sepeda, bermain bola dan badminton. Nah, coba sih ceritakan kawan sebelahnya apa yang dia sukai. Hari belakang rumah. Ya, untuk kawannya sukanya sih itu dia menyukai mancing karena di belakang rumahnya ada sebuah empang yang berisi ikan-ikan. Dan itulah kawan-kawan tentang apa yang kalian sukai dan tidak sukai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalian sukai di dalam rumah atau sedang berada di rumah. Apa saja yang kalian tidak sukai? Coba Bapak mau dari Tegar. Nah, Tegar contohnya dia tidak suka menyapu. Kenapa kira-kira tidak suka menyapu? Coba sebutin, kenapa? Karena capek. Iya Bu,
Kenapa sih kalian ada yang kalian tidak sukai dan tidak sukai? Karena kalau kalian sukai itu pasti kalian ingin atau ada keinginan atau ada kemauan untuk melakukannya. Benar? Contohnya yang kalian suka tadi Bapak ambil dari Berlin ya. Tadi Berlin itu dia suka bermain sepeda. Kalau dia nggak suka sepeda pasti dia nggak mau main sepeda, benar? Karena dia mau main sepeda berarti dia suka, ya kan? Nah kalau yang cewek coba Bapak tanya. Kalau kalian nggak suka pasti kalian tidak akan melakukannya, benar? Contohnya kalau kalian tidak suka bola, mau nggak kalian disuruh main bola? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena itu adalah hobi atau keinginan kalian di antara suka dan tidak sukanya. Ya. Jadi Bapak mau kalian untuk menceritakan secara singkat keragaman apa yang kita temui di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Oleh karena itu kalian Bapak suruh untuk menulis di kertas kalian ya. Tulis dengan waktu 15 menit untuk menceritakan keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Silakan. Nah, tadi Bapak suruh untuk menanti tentang apa itu? Kehidupan keragaman yang ada di masyarakat. Coba Bapak mau satu orang untuk bercerita apa yang kamu amati dalam keragaman tersebut. Ya, keragaman di sekolah ini seperti Sugiono, pada yang berkali awal pun mereka keragaman kami tetap saling harmonis dan juga saling membantu. Keragaman kita berbeda suku ada namun kita tetap bertempat. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku dan memiliki sendiri milik kita dan kita tetap dan kita jalan baik saling tolong selalu. Nah itulah keragaman yang kalian jumpai atau kalian temui di masyarakat. Yang pertama, walaupun berbeda-beda agama, ras, suku, budaya, itu kita masih tetap hidup harmonis, gotong royong dan saling tolong menolong. Paham ya kira-kira sampai sini ya? Oke, selanjutnya Bapak mau kalian menceritakan atau menyebutkan sikap yang dapat kalian teladani dari tokoh-tokoh pahlawan ya. Bapak mau kalian untuk menceritakannya secara singkat saja. Jadi ketika seorang pasukan dan seorang prinsip atau tokoh prinsip untuk kaum wanita. Ya, paham nggak kira-kira sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Paham ya tentang tokoh-tokoh ya? Ataupun keragaman yang ada di masyarakat? Oke, selanjutnya kita akan mengamati gambar tentang keberagaman ras yang ada di Indonesia ya. Ini adalah contoh keberagaman ras yang ada di Indonesia, dimulai dari Aceh sampai dengan Papua ya. Ini adalah keragaman yang ada di Indonesia ya. Jadi Bapak kasih lihat atau kasih waktu selama 5 menit aja ya. 5 menit untuk kalian mengamati. Silakan diamati. Nah, silakan pindah ke kelompok 2. Ayo silakan diamati keragaman budaya tersebut. Kelompok 3. Apa sih yang menjadi pembedanya? Apa sih yang menjadi ciri khas? Dan apa sih keunikan yang ada di setiap daerah atau ras tersebut? Ini Bapak mau tahu ya. Jadi perbedaan apa yang kalian temui di dalam keragaman ras tersebut? Perbedaan, ciri khas, dan keunikan apa yang ada di kelompok tersebut? Ya. Jadi Bapak kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi, masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Sudah belum? Sudah. Ya, Bapak mau dari kelompok 1 dulu ya. Coba kelompok 1 silakan ceritakan perbedaan apa sih yang kalian temui dalam keragaman ras yang sudah Bapak tunjukkan tadi. Ya, dari DKI Jakarta, apa unikannya? Ada ondel-ondel, memakai topi bangkong, memakai kudu ala-ala Betawi, memakai keris dan memakai sendal kalung, memakai kalung. Yang
keunikan Jawa Tengah? 1. Kember. 2. Memakai kalung. 3. Memakai sarung bermotif. 4. Konden. 5. Memakai topi belangkon. 6. Memakai bons. Kelompok 3. Ciri khas Lampung memiliki seger, tapis, keris, senjang, tiang, kalung yang bergambar seger, selendang, Jadi masing-masing budaya atau ras itu berbeda-beda ya. Nah selanjutnya kalian menceritakan tentang pengalaman saat mengenakan pakaian daerah. Gerak, susah jalan. Udah, mengasihkan nggak kira-kira memakai pakaian adat? Seru nggak kira-kira? Ya, seru, silakan. Terus cerita tentang kalian memakai baju adat ya atau baju daerah. Memang baju adat dan baju daerah itu mempunyai keunikannya sendiri. Paham ya? Nah, sekarang Bapak mau kalian berdiskusi tentang jawaban pertanyaan-pertanyaan yang kalian lakukan selama pembelajaran. Jadi secara bergantian setiap kelompok itu menjelaskan hasil diskusi di depan kelompok-kelompok lain ya. Apa saja yang telah kalian dapat dalam pembelajaran hari ini ya. Jadi Bapak minta kalian berdiskusi masing-masingnya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Ya, silahkan diskusi. Masing-masing kelompok untuk maju menyimpulkan hasil rangkuman belajar yang telah didapat hari ini. Dimulai dari kelompok 1. Saya ingin menyampaikan tentang pendapat hari ini dapat mengerti Setiap pembelajaran pada hari ini, hasil kerjanya tadi silahkan dikumpul di depan, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, silakan bereskan bukunya. Kita akan mempersiapkan pulang. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pulang dari kelompok 1.